Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman materi PAI kelas 7 semester 2. Rangkuman bab 8. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Kita harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya yaitu memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya, serta membantu kehidupan ekonominya. Ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi, serta menjaga nama baik mereka. Kita juga harus menghormati guru. Cara menghormati atau berbakti kepada guru yaitu rendah hati, sopan, dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di kelas, serta melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Bab 9. Memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardhu ain bagi setiap muslim laki-laki. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa, berakal, laki-laki, sehat, menetap atau bermukim. Adapun syarat sah sholat Jumat, dilaksanakan di tempat bermukim penduduknya, dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan pada waktu zuhur, serta dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Adapun hikmah pelaksanaan sholat Jumat, yang pertama memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahmi, mencari barokah Allah, melipat gandakan pahala kebaikan, serta membiasakan diri untuk disiplin waktu. Bab 10. Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Allah memberikan kemudahan menjalankan sholat bagi para musafir atau rukhsah. Sholat jamak adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Misalkan sholat zuhur dan asar,
sholat maghrib dan isya. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau jamak takdim, atau pada waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Sholat qashar adalah sholat wajib yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat wajib yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat jamak dan qashar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80,64 km. Rangkuman bab 11. Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Hijrah artinya pindah. Hijrah Rasulullah artinya perpindahan Rasulullah beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah, yang pertama karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. Karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Ketika hijrah, beliau ditemani oleh kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah orang-orang Makkah yang hijrah. Kemudian mereka disambut oleh orang Ansor. Kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah adalah membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah atau piagam Madinah. Dan berikut isi dari piagam Madinah. Rangkuman PAI bab 12. Al-Khulafa'ur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Al-Khulafa'ur Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang termasuk Khulafa'ur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Secara umum, sifat yang dimiliki oleh para Khulafa'ur Rasyidin antara lain amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Dan secara khusus, sifat-sifat dari Khulafa'ur Rasyidin, yang pertama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bersifat tegas dan bijaksana. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Sahabat Umar bin Khattab, beliau memiliki sifat pemberani. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan yaitu penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Utsman bin Affan, beliau bersifat dermawan. Beliau sangat gemar bersedekah dan membantu orang lain. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun dan membukukan kitab Al-Quran, sehingga muncullah Mushaf Utsmani. Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki sifat yang cerdas.
Beliau merupakan pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Rangkuman PAI Bab 13. Hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146, yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Pada ayat ini menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Kita harus ikhlas dalam beramal. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang sabar. Kita harus memohon pertolongan dengan sholat dan sabar. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134, yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang selalu memaafkan orang lain dan menjaga amarahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mempunyai sikap ikhlas. Artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah dan tidak ingin dipuji orang lain. Kita juga harus bersikap sabar. Sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Kita juga harus bersikap pemaaf. Pemaaf artinya memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti atau menzalimi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.